diikuti oleh barisan muda-mudi Jegek Bagus, sepasang berbusana payas agung khas Jembrana, dua pasang berbusana payas agung, dan dua pasang berbusana payas Madiun. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, this is Jembrana Regency. Jembrana Regency under the leadership of Regent Idengah Tambo and Vice Regent Igede Ngurah Patriana Krishna entrust the Goro Yowana Budaya Studio as their pet aya representative this year. Known as Bumi Mekepung, Jembrana present the spirit of welcoming Golden Jembrana. The parade start with the name Keyboard Carrier, performed by a girl dressed in payas lelunakan, traditional Balinese costume and makeup, followed by the line of Jegek Bagus Youth, a pair in payas agung, Jembrana's traditional grand attire, two pairs in payas agung, and two pairs in payas Madiun. Kemudian barisan berikutnya yakni Gebogan Janur yang dibawa oleh gadis berbusana lelunakan dan diikuti oleh barisan Uper Rengge yang membawa tebu, senjata Dewata Nawasange, bandrang, tedung pagut, tedung agung, dan umbul-umbul. And followed by the Gebogan Janur procession carried by girls in lelunakan attire, and followed by the Uberangga line carrying sugarcane, Dewata Nawasanga weapons, bandrang, tedung pagut, tedung agung, and umbul-umbul. Dan untuk memaknai tema Jane Kerti, Kabupaten Jembrana pada barisan berikutnya menampilkan prosesi ritual Megedong-gedongan. Upacara Megedong-gedongan merupakan upacara adat Hindu di Bali untuk menyucikan janin yang berada dalam kandungan. Bertemunya Kamajaya dan Kamerate menciptakan benih kehidupan yang kemudian menjadi cikal dan bakal bayi. Upacara Megedong-gedongan dilakukan ketika usia kandungan mencapai 6 bulan. Dengan upacara ini, diharapkan janin bayi akan tumbuh sempurna dan terlahir sebagai manusia yang berkualitas. Prosesi Megedong-gedongan ini diiringi gamelan gender wayang. Excellencies, ladies and gentlemen, the Jembrana Regency present the ritual procession of Megedong-gedongan. Megedong-gedongan is a Hindu Balinese ceremony for purifying the fetus in the womb. The union of Kamajaya and Kamerate creates the seed of life, which becomes the embryo of a baby. The ceremony is performed when pregnancy reaches 6 months, with the hope that the fetus will grow perfectly and reborn as a quality of human. Selanjutnya, Bumi Mekepung ini juga membawakan tarian khas daerahnya
yakni tari joget bumbung. Tari joget bumbung merupakan salah satu jenis tari kerakyatan atau pergaulan, dan tarian ini melibatkan penari wanita sebagai joget dan penari pria sebagai pengibing. Tarian joget bumbung ini diiringi musik gamelan khas Kabupaten Jembrana, yaitu gamelan bumbung, bumbung kepiok, dan bumbung kepiak. And the next we see the Joget Bumbung dance, a social folk dance is performed. Female dancer act as joget and male dancer as pengibing. The dance is accompanied by gamelan music unique to the Jembrana, including bumbung, bumbung kepiok, and bumbung kepiak instruments. Bumbung kepiok is a set of musical instrument made of wooden boards and bamboo tubes, played similarly to pounding rice, while bumbung kepiak is consists of bamboo tubes designed to be struck against other instruments. Dan sebagai atraksi pamungkas, Duta Payak Air Kabupaten Jembrana mempersembahkan garapan tematik yang berjudul Amertani Jati. Dikisahkan perjalanan Dangyang Bumi Gendre di kawasan pesisir Purancak. Dari kawasan ini, beliau melanjutkan perjalanannya ke utara hingga sampai ke kawasan penduduk yang sebagian besar berprofesi sebagai penggembala ternak. Namun kala itu, kawasan tersebut dilanda kekeringan yang membuat penduduk mengalami kesulitan dalam menemukan sumber air, baik itu untuk kebutuhan hidup, untuk hewan ternak, dan pertanian. Masyarakat meminta pertolongan kepada Dangyang Bumi Gendre, dan Bumi Gendre kemudian melakukan tahap kemaju dan menancapkan tongkatnya, serta memohon kepada Yang Para Mengkawin agar diberikan peneduh. And as the main attraction, Jembrana presents a thematic performance titled Amertani Jati. The story depicts Dangyang Bumi Gendre's journey along the Purancak Road. He continues north to community of herders, experiencing in severe drought, making it difficult to find water for daily needs, livestock, and farming. Dan kemudian dari tongkat tersebut dimulai pohon jati serta mengeluarkan sumber mata air di bawahnya. Lama-kelamaan pohon jati tersebut tumbuh besar dan air yang keluar dari pohon jati tersebut menjadi sumber mata air bagi penduduk sekitar sehingga membuat masyarakat menjadi sejahtera. Dan di tempat tersebut selanjutnya dibangunlah sebuah pura yang kini bernama Pura Dangyang Jati yang terletak di Banjar Ketapang Muara, Desa Pingambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Well, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, so that was the Jembrana Regency, which is performed
is accompanied by the fusion of Jegok Gamelan, a distinctive gamelan ensemble from Jembrana, and Belaganjur Gamelan. Hadirin dan masyarakat Bali yang berbahagia, selanjutnya Kabupaten Gianyar. Kota Pusaka di bawah kepemimpinan penjaga Bupati Gianyar, Ibu Wirasa, menunjukkan kirasa berpegang teguh pada konsep pengguna dengan mengamalkan aliran ini saya mewujudkan masyarakat yang suku Sadi Gunawan. Filosofi ini amat melekat dalam jati diri Gianyar yang mengedepankan bertumpu pada nilai luhur kebudayaan dan spiritualitas Bali. Pada tahun ini Kabupaten Gianyar menunjuk Desa Kartapayangan sebagai Duta Pet Air. Diawali pembawa papan nama Kabupaten Gianyar berbusana Payas Tatarias Agung Kas Gianyar. Payas Agung Kas Gianyar merupakan tata rias yang mengusung pakem kerajaan Gianyar sebagai simbol jati diri masyarakat Gianyar, dengan memiliki pakem tersendiri dengan ciri khas ungkap bahu. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Gianyar Regency as a heritage city under the leadership of acting Regent Idewa Takal Wirasa adheres firmly to the Triguna concept. By practicing this philosophy, it is believed to create a Suputra Sadu Gunawan society. The parade starts with the name board carried for Gianyar Regency, dressed in the Grand Payas Agung attire characteristic of Gianyar, reflecting the kingdoms of Gianyar traditional makeup and dress code. Dan selanjutnya Kabupaten Gianyar juga menampilkan barisan uperangga yang terdiri atas umbul-umbul, bebandrangan, kober, dan tedung agung. Pada bagian ini juga diiringi dengan barisan jegek bagus dengan balutan busana dan tata rias modifikasi yang tidak meninggalkan pakem busana khas Gianyar. Barisan jegek bagus ini juga dikawal oleh para patih sebagai tabang badan atau juga penjaga yang merupakan simbol keamanan yang menimbulkan rasa aman setiap masyarakatnya. And as we see, the upper rangga line includes umbul-umbul, decorative flags, bebandrangan, traditional flags, kober, clothes banners, and tedung agung, large ceremonial umbrellas. These segments also feature jegek bagus youth in modified yet traditional Gianyar attire, guarded by attendants as symbol of security. Sebagai daerah yang dijuluki kota seni, Duta Pet Air Kabupaten Gianyar pada kesempatan ini menampilkan kekasan kesenian daerahnya, salah satunya adalah tari legong. Seperti diketahui bahwa banyak tari legong yang lahir di Kabupaten Gianyar juga merupakan spirit fundamental dalam berkesenian bagi masyarakat Gianyar. 3 jenis tari legong yang ditampilkan pada kesempatan kali ini yakni tari legong jobong, legong kuntir, dan legong kupu-kupu tarung yang diiringi gamelan Semar Pegulingan. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, as the art city, Gianyar Spedaya, representative showcase regional dance arts, including the Legong dance. 3 types of Legong dance are performed today: Legong Jobong, Legong Kuntir, and Legong Kupu-Kupu Tarong, accompanied by the Semar Pegulingan gamelan. Selanjutnya untuk memaknai tema Janakarti, Kabupaten Gianyar menampilkan upacara Tuk-Tuk Kambuhan.
Upacara tutuk kambuhan merupakan sebuah upacara penyucian saat bayi berusia 42 hari. Berbagai upacara yatnya yang digunakan dalam upacara ini yakni penjol pengerorasan, ancak saji, pedamaran atau sundi, tempe berisikan pertandingan bantan, dan juga gebogan. Seluruh upacara tersebut merupakan sarana pengamalan ajaran Jana Karti yang secara spiritual untuk memuliakan manusia agar mampu menjadi individu yang suputra sadu gunawan. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, now Gianyar Regency present the Tutuk Kambuhan ceremony. This is a purification ritual performed when the baby is 42 days old. This ceremony involves offering like penjor pengerorasan, ancak saji, pedamaran or sundi, tempe with bantan offerings, and geboga, symbolizing the spiritual application of Jana Kerti, teachings to honor human life and promote individuals who embody Suputra Sadu Gunawan. And the life cycle procession today is accompanied by the Gong Suling Gamelan Ensemble. Dan pada barisan Pet Ayadaur hidup ini diiringi dengan barungan ensemble gamelan Gong Suling. Terakhir, sebagai sajian pamungkas, Duta Kabupaten Gianyar menampilkan garapan tematik dengan mengangkat kisah tokoh ikonik Kabupaten Gianyar, yakni Idewa Manggis Kuning. Berawal dari permohonan I Gusti Arya Tagangkori ke hadapan Ide Dalam Segeni atas tidak dapat dihentikannya kerusuhan yang terjadi di Badung, akhirnya diutuslah Idewa Manggis Kuning untuk meredam pertikaian tersebut, sehingga Badung menjadi damai kembali. Namun oleh karena kecurigaan I Gusti Arya Tagangkori terhadap Idewa Manggis Kuning yang menyukai salah satu istrinya, maka Idewa Manggis Kuning harus kembali meninggalkan Badung hingga sampailah ia di Kartalalu Kasiman bersama Gusti Arya dan pihak. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, as the main attraction, Gianyar present a thematic performance based on the story of the iconic Gianyar figure, Idewa Manggis Kuning. The story begins with I Gusti Arya Tagangkori appealing to Ide Dalam Segeni to stop the unrest in Badung.
And then Idewa Manggis Kuning is sent to resolve the conflict, restoring peace to Badung. However, due to Igusti Arya Tegah Kori's suspicion that Idewa Manggis Kuning favored one of his wives, he is forced to leave Badung, eventually arriving in Kertalagu Kesiman with Igusti Arya Wangbang Pinatu. Singkat cerita, diaturkanlah Idewa Manggis Kuning seorang putri yang bernama Igusti Arya Bang. Perjalanan Idewa Manggis Kuning tetap berlanjut sampai didengar oleh Ida Dalem Segening bahwa ia akan membuat sebuah kerajaan. Maka dihadiahkanlah Idewa Manggis Kuning sebuah keris pusaka Ki Obak-Obak oleh Ida Dalem Segening. Hasil dari perjalanan tersebut kemudian diteruskan oleh keturunan Idewa Manggis Kuning dengan pusat pemerintahan yang disebut dengan Hia Anyar dan kemudian kerap disebut Gianyar. Mudi Jegek Babus Bangli berbusana payas agung khas Bangli. Dilanjutkan dengan barisan pembawa uperengge yakni kuber merah putih sebagai simbol keberanian dan kesucian yang merupakan ciri khas dari Bajar Sulahan. Kemudian umbul-umbul sebagai simbol dari naga gombang dan kekuatan Dewa Wisnu. Banderangan sebagai simbol senjata Dewa Siwa yaitu Trisula, tedung yang bermakna sebagai peneduh umat manusia. Di tengah-tengah barisan uparangga dapat terlihat barong Babi Seruni sebagai penggambaran manifestasi Dewa Wisnu.
Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Bangli Regency, under the leadership of Regent Sanyoman Sedana Arta and Vice Regent Iwi Adiar, this night Bumi Sekar Sanat as is paid a representative of Bali Art Festival 46 in 2024. The parade begins with the girl carrying the name board of Bangli Regency, followed by a pair of Jaga Bagus Bangli, dressed in the traditional Payas Agung attire of Bangli. Dan barisan berikutnya adalah Parwo Wayang Wong sebagai penggambaran kekayaan kesenian yang diwariskan secara turun-temurun di Banjar Sulahan dan masih eksis hingga sekarang. Di Bumi Sekar Sandat, biasanya pementasannya menggunakan cerita Ramayana. And the next we showcase Dr. Parwo Wayang Wong, depicting the rich artistic heritage passed down through generations in Banjar Sulahan, which still thrives today. Performance in Bumi Sekar Sandat typically features stories from the Ramayana. Dan untuk memakai tema Jana Kerti, Bumi Sekar Sandat menampilkan prosesi ritual agama Hindu yaitu ritual Nyambutin atau 3 bulan dalam perhitungan kalender Bali sebagai tujuan melepaskan cinta bagi seorang ibu, ayah, dan bayinya. Pada saat prosesi Nyambutin atau Nelu Bulanan ini, bayi untuk pertama kalinya diizinkan untuk menginjak tanah. Dan juga pada saat prosesi Ngotonin atau 6 bulan dalam perhitungan kalender Bali untuk memperingati kembali hari kelahiran pertama. And to embody the Janagari theme, Bumi Sekar Sandat performs the Nyambutin ritual, a Hindu ceremony marking a baby's first 3 months according to the Balinese calendar, symbolizing the purification of the mother, father, and baby. During this ritual, the baby touches the ground for the first time. Another ceremony, Ngotonin, commemorates the baby's first 6 months, and the procession is accompanied by Gandar Wayang Gamelan music. Dan sebagai sajian pamungkas, Duta Pet Air Kabupaten Bangli menampilkan fragmen dengan judul Yuyu Besi. Dikisahkan perairan Danau Baturi yang ada di Bangli mengalami kekeringan. Kehidupan masyarakat menjadi sengsara. Masyarakat memohon kepada Raja Bangli untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Raja Bangli Sri Aji Kunti Ketana mendapat wahyu dan pice atau anugerah berupa yuyu besi dan lindung besi di Danau Batur. Berkat anugerah yang diperoleh oleh sang raja, air yang tersumbat oleh bukit dan reruntuhan batu dapat dialirkan kembali untuk melenyapkan kekeringan. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, last but not least, Bangli Regency is presented fragment titled Yuyu Besi. The story describes how Lake Batur in Bangli suffers from drought, causing distress among the people. They seek help from the King of Bangli, Sri Aji Kunti Ketana, who received divine guidance as a gift of Yuyu Besi or iron crab, and Lidung Besi or iron eel in Lake Batur. Thanks to this blessing, the block water flow caused by hills and rock debris is restored, alleviating the drought.
Dan prapen ini diiringi gamelan gong gede yang merupakan gamelan khas yang dimiliki oleh Banjar Sulahan Susut Bangli yang terkenal memiliki ukuran yang sangat besar. Dari gamelan gong gede super sadak inilah yang melahirkan julukan bunyi Sekar Pandang. Well, ladies and gentlemen, so that was the Bangli Regency. Kabupaten Tabanan. Kabupaten Tabanan di bawah kepemimpinan Bupati Ikoman Gede Sanjaya dan Wakil Bupati Imade Edi Wirawan. Pada kesempatan kali ini mempercayakan Kantor Seni Alas Arum sebagai Duta Pet Air dengan mengusung spirit Sadu Mawang Anuraga yang bermakna setia dan bijaksana dalam menjalankan dharma dan pembinaan pada rakyat. Dan selanjutnya di Tabanan Jayani Aman, Hukum, dan Madani. Kabupaten Tabanan mengawali Pet Air selalu nakal dan didampingi oleh sepasang remaja berbusana payat agung khas Kabupaten Tabanan. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Tabanan Regency, under the leadership of Regent Ikomang Gede Sanjaya and Vice Regent Imade Edi Wirawan, it is occasion entrusted the Alas Arum Art Studio as the ambassador of Pet Air, embracing the spirit of Sadu Mawang Anuraga, which sacrifice loyalty and wisdom in fulfilling dharma for the love of the people. Tabanan embodies Jayaning Singasana, which stands for Aum, safe, superior, and civilized. Tabanan Regency commands Pet Air with the presentation of the Regency nameplate carried by a teenage girl in traditional Lalunakan attire, accompanied by a pair of youths in grand traditional arts attire, typical of Tabanan Regency. Selanjutnya disusul oleh barisan Uperangga, di mana Uperangga yang ditampilkan pada kesempatan kali ini mengusung konsep Tridatu, yang mana warna Tridatu saat ini menjadi ikon Kabupaten Tabanan. Dari setiap perangkat yang dibawakan mengandung makna sesuai dengan bentuk dan jenisnya. And is followed by the procession of Uperangga. The Uperangga presented here adopts the Tridatu concept, where the Tridatu color has become the icon of Tabanan Regency. Each carried item symbolizes its specific form and type. Selanjutnya, sebagai daerah yang juga banyak memiliki kesenian yang khas, kabupaten dengan julukan Lumbung Beras ini menampilkan tari pendet pangkung sebagai sajian kesenian khas Kabupaten Tabanan. Tari pendet pangkung merupakan tari penyambutan yang diciptakan oleh maestro almarhum Iwayan Begeg atau yang juga dikenal dengan nama Pantini dari Banjar Pangkung, Desa Delot Pekan, Kabupaten Tabanan.
Tarian ini juga pernah ditarikan keliling Eropa bersama Maestro Imaria. Pada masa tersebut, pada tahun 1957 dan 1963, Maria juga sedang populer namanya bersama Gong Pangkong. Tari pendek pangkung pada kesempatan ini dibawakan oleh penari dari Sanggar Taksu Kumara dengan jumlah penari sebanyak 36 orang. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, as a region abundant in distinctive arts known as the Rice Granary, the Regency showcased the Pendek Pangkung dance as a distinctive artistic offering of Tabanan Regency. Pendek Pangkung dance, a welcoming dance created by the Maestro Late Iwayan Bagag, are also known as Pantini from Banjar Pangkung, Telotpakan village, Tabanan. And this dance has been performed across Europe with Maestro Imaria during her popularity with Gong Pangkung in 1957 and 1963. Selain menampilkan kesenian khas daerah, Duta Pet Aya Kabupaten Tabanan juga menampilkan barungan gamelan gong suling. Gamelan gong suling adalah barungan gamelan Madya yang didominasi oleh instrumen tiup atau suling bambu dengan berbagai ukuran yang didukung oleh instrumen-instrumen lainnya seperti kendang, kajang, kemong, cenceng kecek, gong pulu, dan kempul. Untuk memaknai tema Jana Karti, para Maguna Wikrama Kabupaten Tabanan menampilkan prosesi upacara Ngeraja Suala. Ngeraja Suala adalah upacara menekelih atau biasa disebut munggah dehe, di mana usia peralihan dari anak-anak menuju remaja. Upacara ini dilaksanakan untuk anak wanita yang baru pertama menstruasi atau haid, sedangkan untuk anak laki-laki ditandai dengan suara yang mulai membesar. Upacara ini merupakan bagian dari upacara manusayatnya dalam agama Hindu di Bali. And to interpret the theme Jana Kirti, para Maguna Wikrama, Tabanan Regency present the Ngeraja Sewala ceremony. Ngeraja Sewala is a ceremony marking kelih, or commonly known as Munggah Dehe, the transition age from children to adolescence, performed for girls experiencing their first menstruation, while for the boys, it marks the dipping of their voice. And this ceremony is part of Manusa Yadnya ceremonies in Balinese Hinduism, aiming to seek blessing from Sangyang Semararati for a rider's path during the puberty transition. And the procession is accompanied by the Balagayur Gamelan ensemble. Hadirin, upacara Ngeraja Suala ini bertujuan memohon kehadapan Sangyang Semararati agar diberikan jalan yang baik dan tidak menyesatkan bagi si anak yang akan menginjak masa pubertas. Prosesi ini diiringi oleh barisan gamelan Blagajo. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya Kabupaten Tabanan
juga menyuguhkan atraksi tematik yang mengangkat sosok ikonik salah seorang pahlawan dari Tabanan, yaitu Sagung Wah, Balikan Wangaya, 5 Desember 1906. Seorang gadis muda belia kini memimpin pasukan siap bertempur ke medan peperangan. Tangannya memegang senjata. Dengan tekad dan jiwa puputan, dia maju melawan Belanda tanpa kenal takut demi membela tanah kelahirannya. Meskipun hanya berbekal senjata dua pura batu karung, dia menyerang Belanda. Pasukan Belanda dibuatnya tak berkutik. Dialah Sagung Wah yang berteriak kencang memimpin pasukan untuk melawan Belanda dengan nama Balikan Wangaya. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. Furthermore, now Tabanan Regency present a thematic attraction featuring an iconic figure, Sagung Wah Balikan Wangaya, on December 5, 1906. The battle took place with a young girl leading the troops, ready to fight on the battlefield. Armed with determination and the spirit of sacrifice, she courageously fought against the Dutch to defend her homeland. With only a due pura batu karu weapon, she attacked the Dutch force, leaving them helpless. She was Sagung Wah, loudly leading the troops in the fight against the Dutch under the name Balikan Wangaya. Garapan Balikan Wangaya ini diiringi oleh barungan gamelan Adim Radangga. Adim Radangga merupakan sebuah gamelan yang diambil dari perkembangan gamelan Blaganjo. Pada pawai ini, Duta Kabupaten Tabanan menggunakan gamelan Adim Radangga, hasil perpaduan antara barungan gamelan Blaganjo dan barungan gamelan Semar Pegulingan.
the Okokan art from Seke Okokan Brahma Dipa Kencana. And until now, the Okokan art of Brahma Dipa Kencana continues to thrive and have on display in forests throughout Bali. Okokan is a traditional musical instrument unique to Tabanan Regency, resembling a necklace or keroncong hung around a closed neck. Okokan measures approximately 90 centimeters, producing resonance and musical sound. As an agrarian art, Okokan is believed to serve as a dam against disaster, or to neutralize negative forces, threatening agriculture. Diawali dengan gadis pembawa papan nama Kota Denpasar berbusana payas lelunakan dan diiringi jeget bagus berbusana payas agung khas Kota Denpasar yang dibawakan teruna-teruni Kota Denpasar. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, the city of Denpasar under the leadership of Mayor Igusti Ngurah Jaya Negara and Vice Mayor Ikade Agus Arya Wibowo this year entrusts the Pet Aya performance to the Denpasar City Art Community Association, embracing the spirit of Wasudewa Kutumbakam. Denpasar presents Pet Aya, curated by talented young artists filled with aesthetic, ethic, and profound meaning. The Pet Aya begins with a girl carrying the Denpasar City nameplate in traditional Lelunakan attire, accompanied by Cekek Bagus in Grand Denpasar traditional attire, presented by young men and women of Denpasar. Barisan berikutnya adalah barisan pembawa uperengge yang membawa tombak, bandrangan, tedung, dan umbul-umbul. Sebagai kota yang kokoh merawat warisan pusaka leluhur, pada kesempatan ini Kota Denpasar menampilkan kesenian khas daerahnya, yakni tari janger dan gandrung. Tarian ini diiringi dengan menampilkan gamelan gong suling. Well, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, as the city that steadfastly preserves ancestral heritage, Denpasar now showcases its regional arts such as the Janger and Gandrung dance. This dance accompanied by the gamelan, which is called Gong Suling. Memaknai tema PKB ke-46 tahun 2024, Duta Kota Denpasar menampilkan prosesi daur hidup mepandes atau potong gigi. Prosesi ini diiringi gamelan genderwayang dan gamelan adi merdang ke anak-anak.
the theme of the 46th Bali Art Festival in 2024 now. Denpasar representative present the Mopandes or tooth-filling life cycle procession. This is accompanied by the Gamelan Generwayang and children's Gamelan Adi Merdanga. Gusti Ngurah Pade Agung sebagai Raja Kerajaan Bali yang secara langsung memimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda yang gugur dalam perang Pepesan Gading. Beliau merupakan pemimpin yang sangat taat dengan ajaran-ajaran agama. Dan setelah menjabat sebagai raja, beliau disarankan untuk melakukan upacara potong gigi oleh pedagang biji.
sebagai raja pada usia 26 tahun, namun wafat dalam medan perang pada usia 30 tahun. Berpegang teguh pada kebenaran dan setia sampai mati membela harga diri tanah kelahiran, Raja mengajak seluruh masyarakat mempertahankan negaranya. Raja mampu memimpin dan membangkitkan semangat perang pasukan bersama dan bergotong royong melawan penjajah dengan tetap berpegang teguh dengan ajaran agama. Kita boleh hancur, tapi tidak boleh kalah. Semangat dan karakter dari I Gusti Ngurah Made Agung menjadi sebuah motivasi peran generasi Kota Denpasar dalam menjaga keberlangsungan budaya, tradisi dengan spirit Wasudaiva Kutumbaka. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, as the concluding performance, Denpasar Pedaya Ambassador present a peace title Ida Cokorda Mantuk Rengrana. I Gusti Ngurah Made Agung, as the king of the Badung Kingdom, directly led the resistance against Dutch colonialization and fell in the Puputan Badung War. He was a leader deeply committed to religious teachings, and after ascending the throne at the age of 26, he was advised by Padanda Beji to undergo the tooth-filling ceremony. And he ruled with integrity and loyalty, defending the honor of his homeland until his death. The king rallied the entire community to defend their nation. He inspired the relief his troops, fostering unity in the fight against colonial forces while adhering steadfastly to religious teachings. We may be destroyed, but we must not be defeated. The spirit and character of I Gusti Ngurah Made Agung serve as motivation for the generation of Denpasar to uphold the continuity of culture and tradition with the spirit of Vasudaiva Kutumbakam.
Selanjutnya, kita saksikan bersama penampilan Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng di bawah kepemimpinan penjabat Bupati Insinyur Ketut Lihatnyana MMA mempercayakan Duta PNI tahun ini kepada Sekal Mandala Yowana Banyuning. Pada kesempatan ini, Duta Kabupaten